Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana dan syukran kama lagi bidalil wajib sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, hingga dengan rahmat dan hidayahnya itulah kita pada hari ini dapat berkumpul di Masjid Nurul Hasanah dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah akan disampaikan oleh kiai kita, yaitu Kiai Haji Mujahid. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadzat, guru-guru semua yang hadir di masjid ini, saya mohon ridha jika saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Taklim Nurul Hasanah, semua sehat ibu? Kantongnya sehat? Ada yang sakit dana rendah? Ada? Dana rendah. Bukan darah rendah ya, dana rendah ada ya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan bagian dari doanya Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi ini pagi yang penuh barakah untuk kita semua. Salawat teriring salam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas kudrah dan iradahnya. Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini. Semoga langkah kita, duduk kita, silaturahim kita, Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal ibadah. Salawat teriring salam, semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam pun tercurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali bulan Rajab ini, sama-sama kita berdoa seperti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan usia kami, ketemukan kembali kami dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, lahir batin, diluaskan rizki yang halal, barakah, dikuatkan iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita bisa beribadah lagi di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bunda yang sangat saya cintai, saya ingin menggambarkan tentang orang-orang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilihat dalam surah Ali Imran ayat 17. Di situ ada gambaran orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan bagi mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke sifatnya orang-orang bertakwa dulu. Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama adalah as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Dalam bahasa Arab ada sabar, ada sibr. Sibrun. Sibrun itu artinya jadam. Ibu tahu jadam nggak? Ada yang tahu jadam? Itu butiran obat, bentuknya hitam, itu pahitnya luar biasa. Jadam biasanya digunakan buat obat kulit, obat gatal gitu ya, kadas kudis gitu. Nah, jadi antara sabar dengan sabar itu satu kata, yang artinya memang sabar itu pahit gitu. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, sabar itu tidak selalu konotasinya dengan cobaan, ujian, musibah. Pertama ada sabar di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah. Sehingganya dibutuhkan keistiqomahan.
orang-orang yang istiqamah, maka dia akan bersabar di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah. Kenapa setiap kita harus sabar di dalam menjalankan perintah Allah? Karena begini kata Rasulullah, al-jannatu khuffat bil makarih. Jalan menuju surga itu bawaannya berat. Nih udah gerimis-gerimis nih. Kira-kira gimana kalau seandainya ketika ibu mau melangkah dari rumah terus hujan? Kira-kira sampai nggak ke masjid ini? Nggak sampai. Sampai nggak kira-kira? Hah? Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang yang sudah merasakan halawatul iman, lezatnya dan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba mimma siwahuma. Cirinya itu adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari apapun. Maka kalau baru hanya sekedar gerimis-gerimis karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada kebaikan, maka itu semua terkalahkan. Orang-orang yang cinta kepada Allah ketika gerimis, yang keluar tangannya, dia buka pintu, apa yang dia ucapkan? Ya gerimis. Enggak gitu dong, baru gerimis gitu kan. Masya Allah. Memang itu ujiannya. Menuju kebaikan itu berat. Sama halnya kata Rasulullah, wan naru khuffat bisyahawah. Kalau jalan ke neraka itu bawaannya enak. Ibu mau cari bakso yang enak, bakso yang lagi viral. Tiba-tiba mau keluar, mau start motor, gerimis. Keluar tangan ibu, ibu bilangnya gimana? Baru gerimis. Nah makanya insya Allah orang-orang yang merasakan lezatnya iman, dia akan merasakan manisnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu bukan hanya dalam hal menerima segala macam ujian dan cobaan. Jadi sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya baru sabar di dalam menjalankan ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kata Allah gini, Bu, aku uji kalian. Ada ujian yang baik, ada ujian yang mengenakkan, wasyarr, ada ujian yang enggak enak, ada ujian dalam bentuk keburukan. Seperti apa ujian kebaikan itu? Allah berikan kita kesehatan. Ini dengan sehat yang Allah berikan kepada kita, Allah sedang uji kita, Bu. Mampukah kita menggunakan, memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk ibadah? Kita kembalikan nikmat sehat itu untuk Allah. Sehat yang Allah berikan dan kemudian kita kembalikan nikmat sehat itu untuk Allah. Allah berikan kita keluasan rezeki, itu juga ujian. Allah datangkan kita anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh dan salehah, itu juga ujian.
Aku uji kalian, kata Allah. Ada ujian yang enak, kebaikan, ada ujian dalam bentuk keburukan, ujian yang tidak menyenangkan. Ujian itu macam-macam, Bu. Ada suaminya baik, ujiannya melalui istrinya. Ada yang istrinya salehah, baik banget, ujiannya pada suaminya, nggak betah di rumah kayak Bang Toyib. Ada suaminya baik, istrinya baik, Allah uji melalui anak-anaknya seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan Allah datangkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan amin ya Allah ya Rabbal. Pengen punya anak saleh, Ibu? Alhamdulillah. Pengen punya menantu saleh? Bagaimana caranya? Cari yang namanya si soleh. Ada yang nama mantunya soleh, Bu? Masya Allah. Ada lagi ujian yang anaknya saleh, saleha, dikasih penyakit, nggak udah-udah dari Allah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang sehat, Allah kurangi rizkinya, hidupnya selalu dalam kekurangan. Ini juga ujian, semua dari Allah. Dan pada akhirnya wa ilaina turja'un, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, ajaban li amril mu'min, duhai amat sangat mempesona, amat sangat menawan kehidupannya orang-orang yang beriman. Di mana letak keistimewaannya orang-orang beriman itu? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusan orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah, akan happy ending, berakhir dengan baik. Semua urusannya akan indah. Seperti apa indikasinya? Begini, Ibu. In asabathu sarra'u fasyakara. Orang-orang beriman itu ketika diuji oleh Allah dalam kemudahan-kemudahan, kesenangan, diberikan keluasan rizki, diberikan badan yang sehat, anak-anak yang cerdas, selalu diberikan kesenangan oleh Allah. Fasyakara. Kemudian orang-orang beriman itu menyikapi ujian dalam bentuk kebaikan itu dengan cara dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Hai. Bunda. Syukur apa sih syukur? Hah? Kata Imam Ghazali gini, amma haqiqatus syukri hiya at-ta'ah. Esensi dari syukur itu adalah taat. In kana lahu quwwatun, ketika seseorang diberikan kekuatan, fasyukru biquwwatih, maka dia mensyukuri nikmat kekuatannya untuk ibadah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita sehat walafiat, alhamdulillah. Sementara ada saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang sehat, maka kita gunakan nikmat sehat itu untuk ibadah. Kita duduk di majlis ilmu seperti ini, enggak usah pegang pena, kata Rasulullah, enggak usah kau tulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada kau sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Ini namanya syukur. Kita manfaatkan pemberian Allah untuk ibadah. Wa in kana lahu malun, ketika seseorang diberikan kecukupan rizki, diberikan harta yang lebih, maka dia bersyukur dengan harta yang Allah berikan dengan cara berbagi. Ya Bu, ya Allah, saya doakan ibu-ibu biar
Duitnya lebih. Oh, diaminin. Kalau lebih nggak laku, Bu. Insya Allah biar banyak rezekinya ya, Bu. Nenek-nenek lewat dikepelin. Orang lewat dikasih, orang lewat dikasih. Jadi kalau lagi ngitung duit orang lewat dikasih. Maksudnya dikasih lewat, bukan dikasih duit. Masya Allah. Itulah makna dari syukur. Dan begitulah orang-orang yang beriman. Ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa in asabathu dharra'u. Tetapi ketika orang-orang beriman ini diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk kemudaratan, diberikan ujian-ujian yang tidak mengenakkan, maka disikapi ujian ini dengan cara dia bersabar kepada Allah. Halo, halo Bunda, saya mau tanya, mau pilih jadi orang yang syukur atau orang yang sabar? Halo, dua-duanya ya. Insya Allah kita jadi orang-orang yang syukur ketika dapat nikmat, dan menjadi orang-orang yang sabar ketika diberikan ujian-ujian. Dan semua itu kata Rasulullah tidak akan pernah terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu yang akan mewarisi surganya Allah, pertama mereka orang-orang yang sabar. Ini calon-calon ahli surga semua nih. Dari wajahnya kelihatan sabar gitu. Ya Bu, ini besok mau Ramadan nih, Masya Allah luar biasa. Bunda kan yang paling capek. Suami anak belum bangun, Bunda udah bangun, nyiapin buat sahur, betul ya? Semua udah pada tidur, Bunda belum istirahat, masih bebenah di dapur kan, di rumah. Itu kan butuh kesabaran ya Bu. Ya Allah, segala tetek bengek dikerjain, betul nggak Bu? Habis teteknya tinggal tinggal bengek. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, as-sabirin as-sadiqin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jujur di sini orang-orang yang selalu menyamakan antara hati, pikiran, dan ucapannya. Ketika sebagian orang-orang munafik dulu di Madinah, ketika mereka di hadapan Rasulullah dengan para sahabat, seakan-akan mereka menunjukkan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika orang-orang munafik ini ada di tengah-tengah orang Yahudi, mereka tuh selalu menceritakan keburukan-keburukannya Rasulullah dengan para sahabat. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kalian ceritakan di tengah-tengah orang-orang Yahudi itu? Mereka sampai bersumpah, demi Allah kami tidak bercerita apa-apa. Makanya dalam Quran itu digambarkan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang munafik itu selalu membohongi Allah, membohongi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka bohongi kecuali mereka bohongi diri mereka sendiri. Maka orang-orang munafik itu Allah tempatkan di neraka yang paling terbawah. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik Allah akan tempatkan pada tingkatan paling terbawah daripada siksa api neraka. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang takwa kepada Allah itu, apa yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya. Jadi kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dengan perbuatan dusta.
Karena perbuatan dusta itu akan menunjukkan, mengarahkan kamu kepada keburukan. Dan keburukan itu akan menghantarkanmu ke dalam nerakanya Allah. Orang-orang yang bertakwa itu berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tidak pernah mengucapkan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan hatinya. Misalkan begini, maafin ya, iya gue udah maafin, tapi hatinya ngomong gini, sorry ya, terlalu sakit hati ini, nggak ada maaf bagimu. Ya. Jadi antara lisan dengan hatinya beda. Ibu, ciri orang-orang yang bertakwa itu wal afina 'anin nas, orang yang selalu membukakan hatinya untuk memberikan maaf kepada orang lain. Silakan ibu cari di dalam Al-Quran, ada nggak perintah minta maaf? Nggak ada. Minta maaflah, nggak ada. Yang ada wa'fu anhum, berikan maaf. Wastaghfir lahum, ampuni mereka. Maafkanlah. Nggak ada perintah minta maaf. Artinya Allah mengajarkan kita kemuliaan seseorang itu ketika dia sudah memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya sebelum maaf itu diminta. Bisa nggak begitu? Apalagi kalau seandainya kayak seperti tadi, setelah maaf itu diminta, ternyata ada kebohongan. Mulutnya mengatakan, ya aku maafkan, hatinya tidak. Orang bertakwa tidak seperti itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya barangkali pernah cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada salah seorang sahabat di tengah-tengah para sahabat yang lain. Kata Rasulullah, itu dia calon ahli syurga. Sampai 3 kali Rasulullah ulang, wahai sahabatku, itu tuh calon ahli syurga itu. Sehingga para sahabat kepo gitu, pengen tahu apa sih rahasianya, apa penyebabnya sehingga sahabat yang satu itu dijamin oleh Rasulullah akan menjadi ahli syurga Allah. Sampai akhirnya dia minta izin untuk bermalam. Dia ingin tahu, dia ingin mencontoh amalan apa, perbuatan apa yang sampai sahabat itu dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli syurga. Ketika dia bermalam, malam pertama, malam kedua kok biasa saja ya, nggak ada yang istimewa, nggak ada ibadahnya yang melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Atau barangkali di malam ketiga, di malam ketiganya pun sama saja, nggak ada yang beda. Sampai sahabat itu penasaran dan bertanya, setelah ku bermalam di rumahmu, nggak ada amalan yang signifikan, yang luar biasa, sehingga apa yang membuat Rasulullah menjaminkan engkau menjadi ahli syurga sementara amalan kamu biasa saja? Akhirnya sahabat itu bercerita begini, ada satu amalan yang nggak pernah ku tinggalkan. Setiap aku mau tidur, aku berdoa. Doanya begini, Bu. Dan saya yakin ini menjadi doanya ibu-ibu semua yang ada di sini. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa orang yang telah menzalimi aku. Ya Allah, ya Rabb, ampuni, maafkan dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang telah menyakitiku, ya Allah. Ya Allah, telah ku ampuni dan ku maafkan semua dosa-dosa orang yang menyakitiku, ya Allah. Halo, hai. Bisa nggak Bunda begitu? Hei, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Sebelum tidur, ya Allah, tetanggaku yang jahat tuh sama aku tuh, ya Allah, aku sudah maafkan kesalahannya, ya Allah. Ada nggak yang begitu? Jangan ada dusta di antara kita. Ada nggak kira-kira? Allah Karim, luar biasa nih. Ini gambaran
Orang bertakwa tuh kayak begitu, Bu. Memiliki hati yang sangat ikhlas seperti ini. Susah ya, Bu? Saya juga belum tentu bisa, Bu. Kalau ada orang yang jahat sama kita, ketika dia dapat musibah, mampus lu, syukurin. Lu jahat banget sih sama gua, lu, gitu kan. Ya Allah. Itu yang kedua. Jadi ahli syurga itu adalah as-sadiqin. Yang ketiga, al-qanitin. Qanit itu artinya orang-orang yang patuh, tunduk, taat atas segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Qanit namanya, patuh. Ibu boleh mencontoh bagaimana kepatuhannya Rasulullah dengan para sahabat. Satu malam begini, ketika Rasulullah sholat malam, ada salah seorang sahabat yang ingin ikut sholat malam bersama Rasulullah. Akhirnya sahabat ini sholat di belakangnya Rasulullah, sholat malam. Ketika Rasulullah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, pada ayat yang ke-100-nya dari Al-Baqarah itu, sahabat ini mengira bahwa Rasulullah akan rukuk. Ternyata bablas sampai hatam Al-Baqarah. Dia menyangka kembali selesai Al-Baqarah pasti Rasulullah akan ruku. Diceritakan sampai sahabat itu gelisah, udah mulai gelisah, ruku nih, ruku nih, ruku nih. Ternyata baginda Rasulullah teruskan bacaan salatnya dengan surah An-Nisa. Allahu Akbar. Semakin gelisah sahabat itu, dan dia pun mengira bahwa Rasulullah akan ruku setelah selesai surah An-Nisa. Ternyata Rasulullah lanjutkan dengan surah Ali Imran. Jadi dibalik, harusnya An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Subhanallah. Itu kalau hampir 7 juz ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Wa qara'ahu mutarassilan. Rasulullah membacanya itu mutarassil, pelan-pelan, hati-hati, seperti orang membaca WA dari sahabatnya atau pacarnya atau gimana lah, wah gitu kan, pelan-pelan sekali. Rasulullah itu diceritakan ibu tidak pernah membaca Quran itu diwasal, yataqatta, selalu terputus-putus, diwaqaf. Coba ibu bayangkan, kalau ibu ikut tarawih di Masjid Nurul Hasanah ini, ada imam yang setelah Al-Baqarah terus Ali Imran sampai An-Nisa, bacanya tuh pelan-pelan, nggak ada yang diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang udah gini-gini. Aduh. Saya yakin paling kuat 3 hari. Pindah sholatnya, cari musola atau masjid yang imamnya enak. Di sana tuh enak tuh tarawih tuh, imamnya enak. Enaknya apa? Cepet. Masya Allah. Seperti itu Rasulullah mencontohkan qanitinnya, kepatuhannya kepada Allah. Kemudian diceritakan rukuknya Rasulullah itu hampir sama dengan berdirinya. Kalau orang membaca Quran dengan tartil sebanyak 7 juz, hampir 1 jam lah. Berarti rukuknya setengah jam. Sujudnya Rasulullah sama dengan rukuknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah sudah mendapatkan halawah, kelezatan, kemanisan dari imannya kepada Allah. Sehingga Allah yang paling dia cintai. Kalau sudah cinta melekat, apa tuh kelanjutannya? Kalau cinta sudah melekat,
Apa? Gimana Bu? Kalau cinta sudah melekat gimana Bu? Masya Allah. Sampai Aisyah menceritakan, hatta tawarramat qadamahu. Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak kakinya karena kelamaan berdiri. Ibu pernah nggak nemuin orang sekota Depok karena saking lamanya sholat itu sampai bengkak kakinya? Saya pernah nemuin asam urat. Ya Allah ya Rabb. Inilah ciri orang-orang bertakwa, mereka yang selalu patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal munfiqin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang gemar berinfak. Halo Bunda, saya mau tanya, apa sih bedanya infak dengan sedekah? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya infak dengan sedekah? Ada yang tahu? Jadi gini, uang sama harta sama. Jadi gini, infak itu konotasinya lebih kepada harta, kepada uang, materi, itu infak. Kalau sedekah itu sifatnya lebih umum, bukan hanya dalam bentuk materi, harta, uang, tapi apapun kebaikan itu bisa bernilai sedekah. Contoh gini kata Rasulullah, kau senyum di hadapan saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau ibu kepengen banyak sedekah tapi nggak punya uang, udah, ada orang nggak ada orang, senyum aja senyum. Insya Allah. Jadi senyum aja itu sedekah ya Bun. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Kita menggembirakan hati orang, tetangga kita lagi curhat sama kita, lagi banyak masalah, terus kita berikan masukan. Kita jaga rahasianya, jangan diceritain lagi sama orang. Kita keep betul-betul, hanya kita yang tahu. Ketika dia cerita kepada kita kan berarti dia percaya dengan kita. Jaga betul, kemudian kasih masukan-masukan. Kita nasihati, kita hibur, itu juga sedekah. Wa likulli tasbihatin sedekah. Kata Rasulullah, setiap kalimat subhanallah itu sedekah. Wa likulli tahmidatin, setiap kalimat alhamdulillah. Wa likulli takbiratin, setiap kalimat wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga sedekah. Jadi nanti kalau ada datang panitia maulid atau panitia pembangunan minta dibantu, kemudian kebetulan lagi nggak ada, ya udah keluar ibu langsung subhanallah walhamdulillah. Panitianya bingung. Jadi kalau sedekah tuh termasuk kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ibu melayani kebutuhan biologis suami itu juga sedekah, Bu. Ya, ibadah. Ibadah yang luar biasa tuh. Jadi termasuk ibu melayani kebutuhan biologis suami, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hasallah. Jadi Islam tuh luar biasa, Bu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu wal munfiqin, orang-orang yang senang berinfak. Berarti dalam konotasinya dalam bentuk harta. Ya. Halo, Ibu, gini. Analogi sedekah tuh kayak keran, Bu. Semakin banyak kita buka, semakin banyak air yang keluar. Semakin kita berinfak, semakin banyak yang Allah gantikan dengan rizki yang jauh lebih berkah.
Bal yazdad, 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 kata Rasulullah. Rezeki tidak akan berkurang, kata Allah. Mana qasamalun min sadaqah. Harta yang kita sedekahkan gak bakalan berkurang. Bahkan nambah, 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 nambah. Semakin bertambah. Yakin gak, Bu? Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan itu insya Allah menjadi bekal kita, Bu. Bukan buat siapa-siapa. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu bukan buat orang lain, buat dirinya. Kita sedekah bukan sedekah itu buat kepentingan orang, buat kita. Bukan buat siapa-siapa. Ibu berbuat baik, ibu datang ke majelis ini, Allah angkat 10 derajat. Allah gugurkan 10 dosa. Selama ibu berada di masjid ini, ribuan malaikat mendoakan ibu. Ya Allah, kata malaikat nih, ampuni dosa orang itu. Allah maghfirlaha, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kasihi sayangi dia ya Allah. Luar biasa. Kebaikan yang kita lakukan, kembali kebaikan itu buat kita. Termasuk kita mendoakan orang. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita mendoakan yang baik-baik kepada orang lain? Karena kebaikan itu akan kembali kepada kita dari doa kita kepada orang lain. Subhanallah. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang-orang yang gemar berinfak. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Jangan ada dusta kembali di antara kita. Kalau ada di dompet ibu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ketika trauma lewat, ayo. Kira-kira yang masuk yang mana? Hah? Yang masuk yang mana? Pasti yang banyak ya. Kan gini, kan ustadz juga yang ngajarin infakkanlah sebagian kecil dari hartamu. Jadi kalau masih ada yang kecil dulu ustadz. Ya Allah, katanya pengen sorganya adem, sedekahnya 2.000, udah gitu bekas kembalian beli sayur tadi pagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Oke. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah itu mereka yang selalu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Bunda ya sekalian yang dirahmati Allah, coba kita jadikan Rasulullah kan memang uswah kita, suri tauladan kita. Jadi begini, digambarkan dalam Al-Quran gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allahnya lemes banget. Udah pada sarapan kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan para sahabat-sahabat itu lambung mereka nih hampir tidak pernah tersentuh dengan tempat tidur di waktu malamnya. Apa yang Rasulullah dan sahabat perbuat? Yad'una rabbahum. Mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan munajat, dengan berdoa kepada Tuhan mereka. Karena begini, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba ketika di tengah malam dia berdoa, dia meratap, menjerit, meminta kepada Allah, dia bermunajat agar diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan jawab setiap doa-doanya itu. Makanya da'bus salihin, tradisi orang-orang saleh kita terdahulu,
Mereka tuh menjadikan malam itu, mereka menghabiskan waktu-waktu malam mereka untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi Rasulullah dengan para sahabat diceritakan kalau malam tuh nggak pernah tidur. Ibu kalau malam bangun kan? Insya bangun kan? Insya Alhamdulillah. Kan ahli ibadah semua dari wajahnya nih, subhanallah. Bangun kan? Alhamdulillah. Bangunnya ngapain? Kebelet pipis. Masya Allah, yada'una rabbahum. Kenapa Rasulullah dan sahabat lakukan itu? Khaufan, karena rasa takutnya sama Allah. Wa tama'a, karena ingin mendapatkan rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah. Sampai Allah bertanya, bahasanya sangat, kalau Murabi dulu Ustaz Arifin tuh bilang bahasanya sangat retoris. Allah bertanya tuh begini, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yakhdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apa sama, kata Allah? Ini pertanyaannya nggak perlu dijawab, tetapi direnungkan. Apa sama orang-orang yang ketika di waktu malam dia dalam keadaan sujud, sajidan, wa qa'ima, dalam keadaan berdiri melaksanakan salat malam. Yakhdarul akhirah, dia lakukan itu karena takut memikirkan nasibnya nanti di akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, semua dia lakukan karena pengen mengharapkan cinta dan kasih sayang Tuhan. Jadi kalau orang-orang lagi asik tidur, lagi ngimpi, bahkan ngimpinya itu lagi ngitung duit, lagi pulas banget. Pas lagi mau mau belanja, ada yang bangunin gitu, kesal banget, aduh dikit lagi. Orang-orang lagi tidur, asik, lagi sedang asik-asiknya, dia bangun dari tempat tidurnya. Dia berangkat menuju kamar mandi, tempat wudhu, dia sempurnakan wudhunya. Kemudian dia salat. Habis salat, dia meratap, dia munajat, dia minta kepada Allah. Dia bayangkan dosa-dosa dan kesalahannya sampai berlinangan air matanya, karena rasa takutnya kepada Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan nanti, kata Rasulullah, yang mereka itu akan dinaungi Allah nanti pada hari akhir, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warajulun, ada orang yang dzakarallah, ketika di waktu malam dia ingat sama Allah, khalian, dalam kesunyiannya, dalam kesunyian orang tidur, dalam keadaan senyap, dia berdoa. Kemudian dia ingat kepada Allah, dia ingat dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Allah, sampai tanpa terasa berlinangan air matanya karena rasa takutnya kepada Allah. Fafadat ainahu. Inilah gambaran orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu selalu banyak minta ampun kepada Allah, terutama di waktu-waktu sepertiga malam terakhir dari malam. Apalagi nanti di Ramadan, itu kan bulan yang penuh dengan ampunan. Perbanyak istighfar ibu, tadarus Al-Quran, kemudian perbanyak berzikir, perbanyak minta ampun kepada Allah. Jadi inilah gambaran dari orang-orang yang bertakwa. Saya review yang bisa berarti dapat ngajinya hari ini. Ciri orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah, pertama, halo, satu apa? Sabar. Yang kedua, jujur.
Yang ketiga apa lagi? Patuh, taat, tunduk kepada Allah. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang gemar berinfak. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu memperbanyak beristighfar, memohon ampunan Allah di waktu sahurnya, di waktu sepertiga malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah orang-orang yang bertakwa, yang akan dijanjikan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, orang-orang yang bertakwa seperti ini di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nanti di surga, Bu, ada sungai, Bu, min laban. Semua isinya susu, Bu. Susu. Kalau sekarang susu mahal, nanti ibu bisa, kalau bahasa meruyung itu cebabangan, Bu. Bisa ngoyor gitu. Ada kali di surga itu isinya susu. Min asal. Ada kali yang isinya madu. Madunya murni, bukan asli. Jadi beda antara madu murni dengan madu asli. Kalau madu asli itu, Bu, misalkan bapak atau suami ibu bawa pulang ke rumah, terus ibu sambit pakai gelas, piring dibanting, terus semua rak piring dirubu-rubuin lah, meja diangkat, semua itu madu asli namanya. Ya, Bu, madu asli. Kalau di surga itu madunya murni, bukan madu asli. Ada lagi apa? Waridwanun minallah, apa? Wazwadun mutahharah. Di surga itu Allah siapkan bagi ibu-ibu nanti ada wildanun mukhalladun, laki-laki yang ganteng-ganteng, yang wildan masih, kalau bahasa itunya tuh apa sih, tuh dia nikah sama, kalau yang masih muda apa namanya, berondong gitu, Bu. Badannya gagah-gagah, keker-keker, Masya Allah. Tapi ibu tinggal pilih. Nanti orang di surga itu ma'aman ahabba, bersama orang yang dia cintai. Kalau masih tetap mau sama suami ibu, tetap sama suami sampai akhirat nanti. Cuma modelnya sudah dirombak sama Allah. Di surga nggak ada yang kayak begini. Sweet 17, semua ibu yang hadir di sini akan kembali 17 tahun lagi nih. Cantik-cantik lagi, Masya Allah. Wanita surga itu disucikan, Bu. Nggak ada wanita surga itu yang menstruasi, nggak ada. Apalagi yang mencret, nggak ada. Semuanya bersih. Dan yang terpenting adalah waridwanun minallah. Di surga itu ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang tadi itu, yang 5 tadi itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.